wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah SWT. Beriring selawat dan salam dari kita Nabi Muhammad SAW. Luar biasa, terima kasih buat pengurus semua ya, terutama Mbak Farah yang intens ya diskusinya, kemudian ada Bu Ati. Terima kasih saran-sarannya luar biasa. Panggil saya Bu Ila ya, lebih mudah. Jadi nama saya sedikit unik bagi yang 30 tahun ke atas. Kenapa? Tahu nggak kenapa unik untuk 30 tahun ke atas? Nama saya. Iya, karena namanya kalau dicari di Google Laila Sari pasti akan ketemu artis Laila Sari ya yang bisa nyanyi. Tapi saya cuma bisa nyanyi lagu TK ya. Oke, makasih Bu Lulu, makasih Bu semua. Kesempatan saya ngomong di sini, gak apa-apa, kita nyantai, kita akan sampai sore di sini. Dan saya harus bergerak. Karena kalau nggak bergerak saya akan ngantuk, ibu-ibu juga akan ngantuk, dan berita buruknya saya akan tahan ngomong sampai jam 6 sore. Ibu yang nggak tahan ya, jadi siap-siap mendengarkan saya bercerita. Kita awali dengan lagu Taman yang paling indah hanya taman kami. Taman yang paling indah hanya taman kami. Iya, terus tempat berteman baik, itulah taman kami, taman kanak-kanak. Iya, luar biasa. Tepuk tangan dong buat kita semua. Udara di sini cukup dingin dan kita harus banyak bergerak. Saya dari tadi tangan saya cukup dingin ya. Saya tadi salaman sebenarnya untuk menghangatkan juga. Ya oke, baik. Itu tadi lagu Taman yang paling indah, taman kami. Oke, kita berawal dari kata taman. Taman itu kesannya seperti apa? Indah. Terus apa? Nyaman. Terus sejuk, menyenangkan gitu ya. Nah, tapi ada yang kalau nggak suka banyak nyamuk. Terus apa lagi? Kotor, bau tanah, bau rumput. Ada teman-teman saya datang ke rumah, terus dia bilang gini, ya Allah, sudah lama saya nggak mencium bau rumput. Kenapa? Dia berada di kota yang susah dapat rumput, ya kan? Yang susah kalau keinjak tai kebo. Nah, ketika ke rumah dia akan mencium bau rumput karena harus menginjak rumput. Karena saya suka berkebun. Nah, itu dia kelebihan saya salah satunya. Jadi pekerjaan saya banyak. Pekerjaan utama saya ibu rumah tangga. Saya punya 5 anak, 1 suami. Iya, 5 anak ya, dan 5 anak saya homeschooling. Jadi rumah saya adalah laboratorium pendidikan. Kenapa? Karena saya punya anak yang paling kecil SD, kemudian di atasnya SMP, nomor 4, nomor 3 SMA, nomor 2 S1, ini saya bawa. Saya penakut orangnya, takut sendiri, jadi saya bawa kawan. Oke, kemudian yang nomor 1 S2, lagi S2 di Malaysia, UTM, dan saya sendiri lagi kuliah. Saya sendiri kuliah S3. Tapi kita masih kalah sama Samsung S7 ya. Ya, jadi semua, jadi laboratoriumnya. Kalau mau tanya, kalau PAUD saya ngajar sejak tahun 93 dan sekarang usia saya masih 15 tahun. Terima kasih. Dibalik maksudnya, ya. Oke, doakan saya lagi disertasi saya itu tentang pendidikan non formal. Jadi gelutan saya itu sekarang itu adalah pendidikan non formal dan informal. Nah, itu ya. Salah satunya ini informal. Nanti kalau TK namanya formal. Jadi kita masuk ke
non formal. Kalau informal mana? Rumah, keluarga. Maka kita bercerita tentang seperti apa. Gak usah terlalu lihat ini ya, slide-nya ya, karena saya akan lompat-lompat. Karena saya biasanya ketika bertemu walaupun udah disiapin, tetap aja saya orangnya suka lari. Saya dulu pelari maraton, sekarang lari dari kenyataan. Ya, baik. Kita akan bertemu dengan orang tua ya. Siapa tadi yang merasa bahwa banyak orang tua yang sulit diatur, sulit sekali berdiskusi, sulit sekali. Bu, kayaknya di rumah anakku bagus-bagus saja loh, Bu. Kok sampai sekolah anakku begini? Wow, kita yang disalahin. Ya, terus gurunya melapor, Bu, tolong perhatikan anaknya ya, Bu. Saya aja susah, Bu, ngurusin anak. Saya pasrah, Bu, ibu aja sendiri. Aduh. Jadi pernah suatu hari saya diminta orang tua, Bu, tolong anaknya bisa nggak dipesantrenkan? Loh, kenapa? Dia nggak minta ampun, ya Allah. Nah, dulu belum tahu ada anak autism, belum tahu ada anak seperti apa. Mereka risau. Kenapa? Rumahnya udah kayak kapal pecah setiap hari. Nah, itu ya. Jadi salah penanganan. Nah, tahun 99 saya menjadi terapis anak berkebutuhan khusus. Jadi dulu pekerjaan saya banyak. Kenapa? Saya suka sekali pindah-pindah profesi. Loh, kok pindah? Iya, dulu saya ngajar baby class tahun 99. Kemudian saya ngajar TK, ngajar SD, ngajar SMP, ngajar SMA, ngajar mahasiswa. Sekarang saya ngajarin para ibu-ibu rumah tangga. Waduh, intinya tetap mengajar. Oke, jadi bermitra. Ini saya mau tanya, bermitra dengan orang tua mudah atau susah? Hah? Mudah atau susah? Susah? Apa susahnya? Coba siapa yang kasih komen? Boleh? Yang susah ataupun mengalami kesulitan bermitra dengan orang tua, silakan. Ayo, tunjuk lantai. Oh salah, tunjuk atas. Silakan. Ada? Oh, gampang semua di sini ya? Oh, berarti materinya kita tutup Kak Farah. Nah, habis. Karena di sini udah gampang sekali ngurusin orang tua. Ada masalah? Tidak ada. Atau bingung masalahnya di mana? Aku pun bingung kok. Nengok bilang terpapar. Oke, ada silakan. Oh iya silakan. Karena takut daripada nggak ada ya. Ibu bukan dikorbankan. Silakan. Assalamualaikum dan selamat siang Ibu semua. Siang Bu. Pagi kita sini ya. Pagi walaupun udah gelap. Oke lanjut. Begini Bu, saya ada salah satu anak yang dianya normal. Oke. Cuman terbilang dia hiperaktif. Oke. Dan tidak mau duduk Bu. Oke. Tawaf kerjanya? Dia jalan-jalan anaknya. Iya tawaf ya. Oke. Jadi kami menghadapi orang tuanya bilang di rumah anak saya ini mengerti apa saja loh Bu, ditanyain tahu, ditanya dia kalau saya bilang dia nurut, dia mau sama saya, tapi kok di sekolah begini ya Bu, seperti itu. Iya. Jadi mungkin kan Bu, kami coba menghadapinya terus-menerus kan Bu. Terus mari saja Bu, cubit aja kalau dia nakal, nggak mungkin kami melakukan kekerasan kan Bu. Nggak boleh ya. Kami bilang cuma mungkin kami merasakan suara sedikit dia agak mendengar ya Bu. Oke, butuh suara yang besar. Iya. Terus muka agak sangar nggak? Cuma duduk 5 menit jalan lagi. Oke, baik. Tapi dia normal ya Bu. Ini aja. Oke, tepuk tangan dulu luar biasa. Orang tuanya nggak mau ngaku ya? Iya Bu. Oke. Selalu bilang anaknya pinter. Pinter nyanyi, pinter semua. Tamat PAUD ya ngelamar di PLN ya atau di Sopin ya. Kan udah pinter. Oke, baik. Ibu ini Bu.
Dari TK divisi 4 terus pensair pendidikan. Mainnya tukar ini. Saya yang sebelah pencet, ya Allah, malunya aku. Oke, baik. Ini saking rasanya nih. Nah, saya salah satunya, Bu. Jadi kerjaan saya rasa kali manjat ya, mulai manjat genteng, manjat kelapa dulu mah. Dan semua orang mengenalin saya orang yang sangat rasa, sehingga anak saya yang pertama digelar si Gasing. Tahu nggak Gasing? Muter tawa terus. Nah, itulah salah satu penyebab kenapa saya homeschooling anak-anaknya. Awalnya dari anak pertama. Ya, kenapa? Saya sebagai orang tua, sebagai psikolog tahu anak saya tidak bisa duduk diam seperti bayangan gurunya. Nah, jadi satu hari anak saya dipanggil sama rekan saya, sesama guru. Bu Ila, anaknya nggak mau duduk diam, nggak mau nulis. Terus diapain? Suruh berdiri depan kelas. Tolong ya Bu Ila, diingatkan gitu. Itu namanya Bang Azam. Ya, jadi puluhan tahun yang lalu, 20 tahun lalu. Terus apa yang saya lakukan? Saya panggil, ngobrol sama anak saya. Bang, tadi mama dipanggil sama ibu guru. Terus ibu guru cerita, abang gak mau duduk, gak mau nulis. Terus apa jawabnya? Mama kan bilang, kalau nulis itu apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Masa bang, abang nulisnya huruf A sampai bawah, B sampai bawah, buku kotak-kotak. Terus saya pun astagfirullahaladzim, kesalahan. Nah, jadi dosa jariah tuh sama saya. Artinya apa? Anak saya sudah bisa nulis. Dia baca umurnya 4 tahun. Baca Quran udah 5 tahun. Jadi begitu dia umurnya 6 tahun disuruh TK, ya nggak bisa nulis seperti yang diinginkan oleh gurunya. Akhirnya sama, saya tanya ke anak saya, ini masalah konsekuensi. Ya, jadi saya nggak mau seperti apa yang dipikirkan orang lain. Terus saya tanya, Bang, oke, abang nggak mau nulis, tapi ada konsekuensinya, abang berdiri di depan kelas. Terus apa jawabnya? Apa mah? Daripada suruh nulis. Nah, begitu ya. Jadi saya pernah melihat film SpongeBob. Tahu SpongeBob? Siapa yang nonton? Anaknya suka nonton? Iya. Siapa yang suka dibully? SpongeBob sama Patrick. Siapa yang membuli? Squidward. Apa yang dilakukan oleh SpongeBob? Marah-marah? Enggak. Si Patrick? Enggak, malah ketawa, bermain. Itulah dunia anak. Jadi yang kita mau bangun adalah bagaimana dia membangun konsekuensi, dia menerima. Jadi waktu itu saya menyatakan sama saya, oke, abang siap, nggak apa-apa mah, daripada suruh nulis. Nah, daripada disuruh nulis. Nah, itu sebuah konsekuensi. Jadi cara berpikir anak dengan cara berpikir guru itu bisa berbeda. Anak berpikir bahwa ibu bayangkan ibu aja nih rapi-rapi duduk di sini karena masih ada pimpinan. Kan salah. Padahal 5 menit setelah itu pikiran kita melayang melanglang buana. Memang tubuh kita berdiri karena kita udah dewasa, kita duduk yang rapi. Nah, anak-anak nggak berpikir jauh. Dia berpikir sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Dia mau bergerak, tapi bukan berarti dia rasa. Oke? Jadi yang harus dibangun sekarang, saya mau mengajak semua guru se-Indonesia, berpikirlah menurut cara anak. Oke? Yang kita bangun persepsi. Menjadi guru TK itu, menjadi guru PAUD itu, bahkan menjadi orang tua, harus yang dibangun itu persepsi. Makanya kalau kita bersama anak, waktu kita salam, kita begini, menyamakan mata. Ya, menyamakan mata. Jadi supaya apa? Dapat chemistry-nya. Tapi kalau kita sama anak,
kita ngobrol sama kawan. Iya loh begini loh, anak lewat, assalamualaikum dah, ngobrol juga. Gak dapat chemistry-nya, gak dapat jiwanya. Tetapi ketika kita bersama anak, kita akan menjadi dunia mereka. Mereka itu sama kali seperti lagu tadi, taman yang paling indah. Oke? Bisa didapat? Nah, balik lagi ke orang tua. Coba ibu bayangkan ibu menjadi orang tua. Datang-datang ke sekolah. Anak ibu ini yang makan yang aku bilang menjadi. Terus kita kasih tahu negatif semua tentang anaknya. Kira-kira posisinya orang tuanya adalah ibu. Apa perasaan? Wis kalau aku nggak sabar, aku tak ya, cara kerja otak semakin kita dibikin negatif atau dibuat ditekan, maka yang muncul adalah yang namanya mekanisme. Jadi defense mekanismenya tuh, jadi ada siton langsung tertutup. Terus lama-lama digenjot, apa yang dilakukan? Keluar pembelaan. Walaupun kita tahu kita salah. Oke? Terus apa yang dilakukan? Nah, ini bermitra dengan orang tua atau siapa saja, jalinlah komunikasi sehingga kita setara. Bisa? Awali dengan kalimat positif. Makanya nanti kita membuat assessment, deskripsinya adalah positif. Anak sudah mampu bla 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 bla. Namun masih perlu bimbingan ini. Udah nerima orang gak positif. Ih, kamu cantik sekali ya Allah. Ih, baju baru ya. Kredit di mana ya? Ya udah kesel duluan kan? Udah dinaikkan. Nah seperti itu. Kita bangun sama-sama. Jangan sampai kita seperti orang-orang lain di sana. Penyakit aja kita rebutan. Contohnya, sakit kali udah pinggang. Ih, kok masih pinggang yang sakit? Aku kepalaku sakit, otakku sakit. Penyakit aja rebutan. Jadi sebenarnya kita komunikasinya nggak nyambung gitu ya. Kita samakan dulu. Ya ibu, rumah datang. Ibu kita mau diskusi tentang anaknya. Anak ibu sebenarnya pintar, energi loh bu. Nah, yuk bu kita cari tahu. Cuma dia sulit sekali untuk menerima perintah. Biasanya ibu kalau mau nasihatin anaknya seperti apa? Jadi dapat. Jadi dia udah turun dulu. Jangan datang-datang tension. Paham ya? Jadi samakan dulu. Itu ciri khas kita bermitra. Makanya dikatakan bukan kalau bermitra bernegosiasi harus samakan bukannya. Bukan top and down. Paham ya? Jadi harus jangan langsung head to head. Jadi semua masalah bisa terselesaikan. Saya mau kasih tahu sedikit cerita. Mohon maaf ya, saya suka cerita. Jadi izin ya. Nah, saya berceritanya begini, sebuah komunikasi. Pada saat anak saya itu nabrak, naik sepeda motor, ngambil air. Kemudian sama adiknya yang cewek, jadi nomor 3 dan nomor 4. Nabrak orang, jadi orang tua bawa anak. Jadi anaknya kecil. Kemudian jatuh kan, anak saya pun jatuh. Akhirnya pecah semuanya, jadi semuanya luka-luka. Terus ketika orang tuanya kan datang tuh, mau minta pertanggungjawaban. Nah dilalanya tabrakannya di depan rumah, mau belok. Jadi tetangga ramai datang semua. Terus sampai terjadi semua tuh banyak kompor. Oh anak masa anak kecil disuruh bawa motor, begini begitu nggak lihat begini. Nah apa yang terjadi kalau kita ngotot-ngototan, selesai nggak masalah? Enggak, semua mau mencari pembenaran, ya bukan kebenaran ya, pembenaran. Ya akhirnya apa? Suami saya bilang gini aja bu, kita nggak tahu siapa salah siapa benar, tidak ada CCTV juga, tapi ini boleh diselesaikan. Ayo kita bawa anaknya ke puskesmas dirawat dulu. Udah. Apa masalahnya? Iya nanti kalau anak sakit nggak apa-apa. Kalau nggak ada masalah, ya udah nggak masalah. Dikasih uang. Udah dikasih uang selesai. Kalau ngotot-ngototan tidak ada. Nah itu kan kita seringkali menganggap bahwa kita benar sehingga kita memaksa. Iya bu,
begini, iya Bu, berarti Ibu aja nggak benar ngajarnya. Kesel nggak Bu? Kesel. Nah Ibu aja, Ibu sering loh keluar dari kelas, saya lihat itu makin banyak negatifnya. Coba kita cari jalan keluarnya, apa yang harus dilakukan. Ih anaknya memang begini Bu, nggak apa-apa kita berusaha. Nanti Ibu bisa melakukan apa di rumah. Nah itu ya, makanya biasanya guru PAUD kita ajarkan namanya coaching. Jadi guru itu bukan seperti hanya sekadar fasilitator atau mengajar, tetapi gimana dia berkomunikasi dengan anak, dengan teman sejawat, dengan rekan-rekannya atau dengan orang tua dengan sistem coaching. Jadi biar setara. Oke? Makin bingung. Tepuk tangan dulu dong. Oke, baik. Nah, ini nanti bisa dibaca di buku di modulnya ya. Kita sekarang naik ke atas di Kak Farah. Nah, ya. Oke Bu, nanti kalau misalnya di tengah jalan saya ngomong, ibu-ibu mau tanya langsung ya. Jangan terpana ketika saya ngomong ya. Seperti saya katakan, saya biasa ngomong di radio. Jadi nggak ada yang saya biasa ngomong aja gitu ya. Nah, seperti itu.